Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian fikih kitab Al-Muyassar ya, setelah sekian lama terhenti karena pandemi. Kita masuk pada bab sholatil jamaah sekarang. Bab sholat al-jamaah. Terakhir kalau tidak salah kan tentang sujud ya. Sujud tilawah, sahwi, dan sujud syukur terakhir itu. Berarti sekarang sholatul jamaah. Nah, pembahasan yang pertama tentang keutamaan sholat jamaah dan hukumnya. Keutamaan sholat jamaah dan hukumnya. Sholat jamaah, kata para ulama, fil masjid, di masjid ya, atau fil masajid, baik di masjid jami ataupun bukan jami gitu maksudnya, merupakan bagian dari syiar Islam yang sangat besar. Syiar Islam yang sangat besar. Dan kaum muslimin sepakat bahwa sholat jamaah di masjid itu adalah bagian dari ketaatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di satu tempat gitu ya, berjumpa, bertemu, saling mengenal, sehingga lahirlah tali persaudaraan di antara mereka. Jadi salah satu hikmah sholat berjamaah itu untuk memperbanyak saudara selaras nama. Walaupun faktana kebanyakan orang sholat teh likum leos weh, terkenal jeung anu digigireunana teh saha gitu. Padahal seharusnya itu menjadi salah satu ajang kita di dalam mempererat ukhuwah Islamiyah. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh beliau itu masjid. Setelah masjid, beliau melakukan mu'akhad. Apa mu'akhad itu? Mempersaudarakan antara kaum muhajir dan ansor. Karena dari sinilah nanti akan muncul ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang kemudian nanti menjadi pondasi peradaban Islam itu. Jadi Islam itu dibangun di atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak gini. Anu gas tipis-tipis teh. Praktek nama kararandal nggak gas teh. Tipis-tipis. Gitu ya. Dengan sholat apa? Sholat 5 waktu gitu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat Jumat. Kadang-kadang ada momen-momen sholat gerhana ya. Bahkan kita mengadakan pengajian. Zaman Nabi itu yang namanya masjid bukan hanya untuk sholat saja sebetulnya mah. Sampai pertemuan-pertemuan sosial itu di masjid gitu. Membahas kehidupan sosial masyarakat, kondisi masyarakat itu di masjid. Bahkan Nabi menerima tamu-tamu utusan negara-negara lain itu di masjid. Jadi Nabi itu memfungsikan masjid itu bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, tapi juga tempat untuk membangun peradaban Islam gitu. Nah, jadi masjid itu memiliki fungsi yang sentral di dalam kehidupan kaum muslimin. Dalam kehidupan kaum muslimin. Makanya jangan heran kalau musuh Islam itu berusaha menjauhkan kaum muslimin dari masjidnya sendiri. Karena mereka membaca sejarah bahwa munculnya peradaban Islam yang diawali oleh para sahabat itu dulu dari masjid awalnya itu. Ya, makanya mereka tahu kalau kaum muslimin rajin ke masjid, maka peradaban Islam akan kembali bangkit dan mengalahkan peradaban barat mereka itu.
Akhirnya masjid itu kosong melompong gitu. Paling kadang-kadang aya masjid dibangun megah, besar, tapi hanya tujuan wisata gitu kan. Ini ngan saukur wisata. Sampai Nabi mengatakan apa? La taqumu sa'ah hatta yatabaha an-nasu bimasajidihim. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang itu berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka. Dalam riwayat yang lain, ciri-ciri kiamat itu masajidhum ammarah kharabatun minal huda. Masjidnya megah tapi kosong dari petunjuk. Nah, itu salah satu ciri apa? Kiamat. Makanya nanti kalau MBI bikin masjid, coba amin, pelajari konsep masjid dalam Islam yang seharusnya itu seperti apa. Itu katanya Masjid Jogokarian itu katanya bagus sekali konsepnya itu. Pengelolaannya. Bahkan kasnya selalu kosong karena memang selalu habis untuk kepentingan masyarakat sekitar. Kadang-kadang misalnya sok aya masjid nepikeun kanumpuk gitu kasna tiap Jumat diumumkeun. Eta teh jang naon. Nya jang naon gitu eta nepikeun kanumpuk-numpuk duit jamaah. Itu kan uang umat itu yang seharusnya kembali lagi kepada umat. Sampai ada orang yang kehilangan motor di situ digantinya oleh masjid. Hebat gitu ya. Nah jadi coba dipelajari konsep masjid di dalam Islam itu bagaimana sampai berawal dari masjid berakhir pada apa penguasaan sepertiga dunia seperti itu bagaimana gitu. Ini hebatnya para sahabat Nabi zaman dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini dikatakan bahwa sholatul jamaah ini diantara keutamaannya afdol min sholatil fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa derajat? Bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Itu lebih tinggi pahalanya itu. Tetapi di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan apa? Salat seseorang di dalam jamaah dilipat gandakan, kata Nabi, daripada salatnya sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebesar 25 derajat. Jadi dalam satu riwayat 27 derajat, dalam riwayat yang lain 25 derajat. Para ulama menggabungkan di antara kedua dalil ini bahwa 25 itu minimalnya, 27 itu maksimalnya. Ya. Jadi terugi. Ya, salat berjamaah mah henteu rugi. Tapi ada syaratnya. Apa? Wadzalika annahu idza tawaddoa. Apabila dia berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kata Nabi. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dan dia tidak keluar dari rumah itu kecuali betul-betul untuk sholat. Jadi lain reka kape, adan nyimpang heula gitu tah. Tapi betul-betul untuk apa? Salat, niatnya dari rumah, kata Nabi. Salat dari rumah. Atau misalnya kita lagi di perjalanan mendengar azan kemudian nyimpang dulu memang untuk apa? Salat gitu. Jadi tujuan keluar rumahnya itu untuk salat, bukan untuk yang lain. Kadang-kadang kan rek meser minyak tanah, pasti perjalanan adan gitu. Ka masjid heula we, kagok nyimpang heula ka masjid. Nah, ini kira-kira orang seperti itu dapat tidak? Karena dia keluar dari rumahnya bukan untuk sholat. Gitu. Nabi mengatakan, la yukhrijuhu illa sholat. Dia tidak keluar rumah kecuali untuk sholat. Maka dia tidak melangkahkan kakinya kecuali Allah mengangkat derajat dengan kaki itu. Dan Allah akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Dan apabila dia sholat, malaikat akan terus bersolawat kepadanya selama dia berada di tempat sholatnya. Gitu matakna kunaon lamun bapak-bapak beres sholat maghrib teh sok ngadekluk we di masjid, diam menunggu sholat apa? Isya. Karena antara isya dan maghrib itu selama kita tidak meninggalkan tempat itu dianggapnya sedang sholat. Gitu. Pahala sholatnya terus mengalir dan para malaikat bersolawat kepada kita. Tapi sigana di dari mah taranya. Katingali da. Paling beres salat teh. Kan? Nya wudu deui, atuh gampang. Make jeung alasan wae. Alasan wae, kari wudu deui gitu.
Tenan naon? Tenan naon? Pamper CF. Jadi malaikat itu selalu bersolawat, senantiasa bersolawat kepada dia selama dia berada di tempat sholatnya. Ngadekluk. Di maghrib dugikeun ka isya gitu. Nah biasanya aki-aki. Karena memang aki-aki kesadarannya itu lebih daripada kita. Nah tereh maot biasanya. Padahal nu maot teh lain aki-aki hungkul. Gitu. Ngan di dieu mah can aya aki-aki jigana teh. Aranom keneh 17 di dia. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukumnya wajibah, walaupun mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi kebanyakan Hanabilah, terutama Hanabilah kontemporer sekarang, gitu. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib. Seperti Imam Ahmad itu mengatakan wajib. Hanya yang mengatakan wajib pun ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan juga wajib apa? Ain. Ya, bahkan ada yang mengatakan syarat sah salat. Artinya kalau tidak jamaah tidak sah. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm. Wah, ini terlalu ekstrim sepertinya ini. Jadi lamun bapak salat di bumi teh teu sah eta teh. Kata Imam Ibnu Hazm. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan salat itu wajib, berjamaah di masjid wajib, tetapi kalau salat sendiri pun sah. Hanya dia berdosa karena meninggalkan jamaahnya. Ya kita ambil pendapat yang selamat sajalah. Da teu hese atuh ka masjid mah. Gitu insya Allah. Tetapi para ulama ahlu sunnah yang mayoritas yang mengatakan sholat jamaah di masjid itu sunnah muakkadah pun mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya gitu. Ari urang mah milih anu sunnah teh lantaran yang diimah gitu. Baik ada sunnah iya kan gitu kita mah. Tapi lamun nu makruh ayo dikuruyuh. Nya, nu makruh dikuruyuh. Rokok makruh cenah, kuruyuh we terus. Jengkol komo, wah jengkol mah. Makruh teh dikuruyuh we dan nikmat. Gitu. Tapi para ulama itu kalau makruh ditinggalkan. Karena makruh itu dibenci artinya gitu walaupun tidak sampai derajat dosa. Yang sunnah mereka berlomba-lomba melakukan. Karena itu kebaikan walaupun tidak mencapai derajat wajib dan tidak berdosa meninggalkannya. Nah itu bedanya orang zaman dulu dengan kita sekarang. Makanya kenapa ketika mayoritas mengambil pendapat mayoritas ulama yaitu sunnah muakkadah masjid jadi kosong gitu. Kosong melompok karena penyikapannya berbeda orang zaman sekarang dengan orang zaman dulu. Orang-orang yang mengatakan sunnah muakkadah zaman dulu oh paheula-heula eta teh Pak. Paheula-heula. Sampai ada sebagian ulama itu yang ketika dia tertinggal sholat isya berjamaah, maka dia melaksanakan sholat isya di rumahnya sampai 27 kali itu. Untuk mengejar pahala itu. Tapi kemudian dia bermimpi. Dalam kisahnya itu, dia bermimpi ada orang yang mengatakan walaupun engkau melakukan hal itu, maka engkau tidak akan mendapatkan keutamaan jamaah tersebut. Gitu ya. Nah, kalau Nabi memang senang diakhirkan, tetapi diakhirkan pun dalam keadaan berjamaah. Wah, beki kosong lamun di urang mah eta. Nya. Nyanyi atuh beki kosong. Di awal waktu wae kosong, kemudian di akhir waktu gitu. Karerek. Nah, kemudian hukumnya itu ya, salat jamaah wajibah fi shalawatil khamsi. Dalilnya yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ada dalilnya ada. Para ulama mengambil ayat surat An-Nisa 102. Allah berfirman wa idza kunta fihim. Dan apabila engkau bersama mereka wahai Muhammad fa aqamta lahumus shalah. Kemudian engkau memimpin salat bersama mereka. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Hendaklah ada sekelompok orang di antara mereka yang salat bersamamu. Ayat ini turun berkaitan dengan salat khauf. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dengan salat apa? Khauf. Salat ketika perang. Ketika perang saja diperintahkan untuk salat berjamaah. Padahal kondisinya sedang mencekam. Seharusnya kalau mencekam ada rukhsah kan gitu. Kalau tidak wajib, justru dalam keadaan mencekam itu kita lebih aman sholat sendiri-sendiri. Tapi dalam keadaan mencekam seperti ini, Allah masih memerintahkan Rasulullah SAW
untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan caranya yang berbeda dengan keadaan normal. Nah, para ulama mengambil mafhum mukhalafah dari ayat ini, apalagi dalam keadaan apa? Aman. Tentu lebih wajib lagi. Dalam keadaan takut saja wajib berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Gitu ya, apalagi dalam keadaan aman. Adapun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, asqalus sholati alal munafiqin, kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, andai kata mereka tahu pahala yang ada di dalam sholat isya dan subuh itu, la atauhuma walau habwa, pastilah mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya berangkat ke masjid gitu. Kalau mereka tahu pahalanya, pasti datang. Lamun bapak disadiakeun hadiah misalnya, anu sholat subuh di masjid misalnya, hadiahnya 1 juta. Wah, pak boro-boro eta pak. Gitu. Eta teh pak boro-boro, moal talangke. Nah, ini pahalanya lebih besar dari itu, ngan pahala mah teu katinggali. Beda jeung artos, nampe. Orang senang dengan sesuatu yang nampak. Tetapi dengan pahala, orang kadang-kadang tidak ada dorongan untuk mendapatkannya karena tidak terlihat. Nah, itu menunjukkan bahwa cara berpikir kita itu sudah materialis. Gitu. Kita selalu bersemangat untuk sesuatu yang nampak, tetapi tidak bersemangat untuk sesuatu yang metafisik gitu ya. Padahal bukan mungkin, sudah pasti nilainya lebih besar. Nah, makanya kata para ulama, kata Nabi, pastilah mereka akan datang walaupun dengan cara yang merangkak. Kemudian Nabi mengatakan apa? Aku ingin sekali menyuruh seseorang mengimami sholat, kata Nabi. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang, menemui orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi Nabi ingin nyuruh si fulan imami sholat. Aku akan pergi dulu kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dengan membawa kayu bakar, kata Nabi. Dengan membawa kayu bakar. Kemudian aku bakar rumah mereka dengan api. Kata Abu Hurairah, kalau Nabi sudah mengancam dengan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu hukumnya apa? Wajib kalau tidak dilakukan. Gitu. Tapi kenapa Nabi tidak membakar rumah-rumah itu? Itu pertanyaannya. Kenapa coba? Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, andai kata tidak ada anak-anak dan perempuan, sudah aku bakar rumah mereka. Gitu. Di sini Nabi menerapkan sebuah kaidah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih. Menghindari kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Gitu ya. Itu kaidah yang sudah kita sering dengar kan. Nah, zaman Nabi sudah ada kaidah itu tapi belum terkodifikasikan seperti sekarang. Tapi dalam praktek keagamaan itu sudah ada. Salah satunya ini. Nabi tidak membakar karena di sana ada wanita dan anak-anak yang tidak punya kewajiban sholat berjamaah di mana? Di masjid. Nah, tapi tong dipraktekeunnya. Bisi ieu mah dan Nabi ge hayang membakar gitu. Mah tetangga didarurukan. Ulah. Ulah itu. Sampai ada sebuah riwayat kata Ibnu Mas'ud itu bahwa orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid zaman kita dulu itu hanya satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama dia orang yang sakit, yang kedua dia orang yang munafik. Gitu. Hanya dua saja. Sampai aku melihat kata Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang sampai disangkeh gitu ketika sakit untuk datang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ada seorang sahabat Nabi Ibnu Umi Maktum yang buta itu. Beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, laisa liqaid, katanya. Aku nggak punya orang yang menuntunku ilal masjid, ke masjid. Apakah aku boleh sholat di rumah sendirian? Maka Nabi bertanya kepada orang itu, atas mau nida, kamu mendengar azan tidak? Orang itu mengatakan, na'am, aku mendengar. Maka Nabi mengatakan, ajib la ajidu laka rukhsah. Datanglah, penuhi panggilan azan itu, aku tidak mendapatkan keringanan untukmu. Lihat, orang buta, Pak. Di piwarang ke mana? Ke masjid. Tidak ada yang menuntun.
gitu. Tidak ada yang menuntun. Dalam satu riwayat jalannya itu penuh dengan onak dan duri lah, penuh dengan halangan. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak mendapatkan rukhsah untukmu, untuk meninggalkan sholat berjamaah. Padahal dia orang buta. Kalau ada rukhsah, sholat saja di rumah kan gitu. Tidak memberatkan, tapi Nabi tidak. Kata Nabi datang. Nah di sini pun kita bisa melihat bahwa wajib datang ke masjid itu kalau kita mendengar apa? Adzan gitu. Kalau tidak mendengar enggak wajib. Nabi sampai mengatakan atas ma'un nida gitu ya. Walaupun kata Syekh Albani kan aya nama aya jam cina gitu maknya. Itu walaupun tidak terdengar tinggal we adzan jam datang kira-kira kan jam sakitu aya nama. Tapi kalau Syekh Utsaimin masih tetap berpegang dengan pendapat ini bahwa terkena kewajiban itu ketika kita memang mendengar suara azan yang bisa kita tempuh dengan jalan kaki seperti itu. Ya, jadi artinya kalau misalnya jauh sekali, 3 kilo misalnya 4 kilo dan memudorotkan maka tidak wajib juga. Tapi kan faktanya kalau kita kan paling sabaraha meter sih masjid dari rumahnya. Bari jeung teu hiji deui ayeuna mah. Kadang-kadang sa-RT teh 4 masjid teh gitu. Salat Id teh papisah gitu kan jadi terame. Ya 10 orang, ya 10 orang gitu. Kadang-kadang ngajian masjid sorangan gara-gara beda fikih di orang makan gitu. Para saya. Nuji kunut, nuji ente. Nah ini nih ucapan Ibnu Mas'ud ini apa? Laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha. Sungguh kami melihat diri-diri kami dan tidak ada yang tertinggal dari jamaah itu illa munafik maklumun nifaq. Kecuali orang munafik yang betul-betul nifaknya itu kentara gitu kelihatan. Nah, untuk siapa kewajiban sholat berjamaah itu? Di sini dikatakan wahiyya wajibah 'alar rijal. Wajib hanya untuk laki-laki. Duna nisa, adapun perempuan tidak wajib. Wasibyan dan orang-orang sibyan, apa sibyan itu anak kecil, enggak wajib. Ya, jadi yang wajib itu adalah laki-laki yang sudah baligh gitu ya. Laki-laki yang sudah baligh. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah wanita itu lebih baik daripada selain rumah mereka. Bahkan kata para ulama, semakin tersembunyi wanita itu, maka sholatnya itu semakin afdal. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka utama sholat di rumah, maka di rumah itu lebih utama di kamarnya. Ketimbang di ruang tamu misalnya. Jadi sholat wanita di kamarnya lebih utama daripada di ruang tamu. Jadi semakin tersembunyi, semakin utama bagi wanita itu. Tapi ulah di jeloro mari mah, moal asup. Ya. Kemudian pertanyaannya kalau wanita lebih utama di rumah, boleh nggak datang ke masjid? Boleh, boleh. Bahkan para sahabiat di zaman Nabi pun datang ke masjid. Karena Nabi pun mengatakan la tamna'unna ima Allahi masajidallah. Kalian jangan melarang hamba-hamba Allah yang wanita untuk datang ke masjid, kata Nabi. Jadi dibolehkan bapak istri ke masjid boleh. Tapi izin heula ka bapak atau dengan bapak gitu. Urang makan sok resep sorangan ka masjidnya. Gitu, ngarah nu ngaganggu. Komo sok culak-cileuk wae. Tapi dibolehkan gitu. Bahkan kalau mau ngaji ke masjid gak boleh dilarang itu. Ulang, awas mun ke masjid, kudu taat ka suami. Kata Nabi, jangan larang mereka. Bagus sok itu bagus. Pilih bagus itu. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat atasatur. Apa atasatur itu? Dia menutup auratnya. Ya. Kemudian aman dari fitnah, menjaga diri dari fitnah. Dengan cara apa? Tidak boleh tabarruj misalnya. Berdandan enggak boleh. Reka masjid oge meuni kudu make lipen setip heula misalnya. Atau memakai shadow terlebih dahulu, apalagi memakai parfum. Nggak boleh itu ke masjid memakai parfum bagi wanita. Dan dengan izin suaminya. Ya.
Nah, lalu bagaimana kalau ada laki-laki sholat sendirian di rumah? Apakah sah sholatnya? Sah. Tetapi asimun litarkil wajib, dia berdosa karena meninggalkan yang wajib, yaitu berjamaahnya. Jadi bedakannya antara sholatnya dengan berjamaahnya, gitu. Sholatnya saja tanpa berjamaah itu sah selama rukun dan syaratnya apa? Terpenuhi. Tetapi di satu sisi dia mendapatkan pahala sholat, di sisi lain dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena meninggalkan berjamaahnya. Tapi kalau orang sholat berjamaah, dia akan mendapatkan pahala secara penuh. Kalau sholat sendirian, pahala nangan hiji. Eta oge mun bener Fatihah kan gitunya. Kan aya deh bener sok. Eling-eling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjamaah sholat maghrib kan gitu. Hawar-hawar gitu. Apal keneh teh? Kewajiban ke orang di dunia. Kanggo pibeukeuleun jaga di akhirat kan gitu. Nepi ka beres. Tapi da bener eta teh cara ajengan kapungkur eta teh kangge ngemutan umat. Lantaran pangaosan zaman Belanda mah dilarang, zaman Walanda mah. Nah, para ulama kapungkur teh ngemut kumaha carana ngarah ilmu teh dugi ka umat kadamel we pupujian ciga kitu. Gitu. Tos tong dibahas eta mah da. Teu aya kitabna nu ngabahas eta mah. Nah, kahartos teh duikeun ka dia. Nya, ya. Kalau misalkan berjamaahnya telat tapi bukan masbuk. Mohon. Nah, anggap zuhur jam 12, jam 1. Nah, itu kita bikin jamaah baru apa? Tergantung kondisi masjid. Kalau masjidnya itu masjid yang memiliki imam tetap, maka harus seizin imam itu. Karena kita dilarang mengimami di satu tempat yang di sana sudah ada imamnya. Minta izin gitu. Kalau tidak diizinannya salatnya lira. Tapi kalau diizinkan untuk mendirikan jamaah lagi, maka kita boleh mendirikan jamaah di situ. Kan ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seseorang mengimami di tempat orang lain kecuali dengan seizin orang itu. Gitu. Ya, sebagaimana tidak boleh kita bertamu kemudian duduk di tempat duduknya tuan rumah kecuali seizin tuan rumah itu. Gitu. Nah, jadi tergantung. Tapi kalau masjidnya itu adalah masjid yang tidak memiliki imam tetap, imam rawatib, maka bebas. Itu kalau masjidnya Masjidul Qaryah, masjid kampung. Tapi kalau masjidnya Masjid Ahlus Safar, masjid yang memang dibangun untuk orang-orang yang sedang bepergian, seperti masjid di pom bensin gitu kan, di tol, maka itu bebas. Kita mau melaksanakan berjamaah berulang-ulang pun nggak jadi masalah. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Mohon. Dari untuk ahlul qaryah, untuk penduduk kampung di situ. Jadi masjid penduduk kampung. Adapun masjid ahlu safar itu bebas. Gitu bebas. Gak boleh gitu. Itu harus seizin itu. Nggak pernah ada orang yang berani menjadi imam di Masjid Nabawi kecuali atas seizin siapa? Nabi. Gitu. Ketika Abu Bakar mau menjadi imam itu kan diizinkan oleh Nabi, bahkan disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau. Kalau Nabi mau berangkat perang, Nabi suka menyimpan laki-laki satu untuk mengimami di masjidnya itu. Itu atas seizin Nabi segalanya itu. Nah, dari situlah para ulama mengistinbat hukum bahwa tidak boleh, ditambah tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mengimami pada kekuasaan orang lain kecuali seizin orang tersebut. Gitu ya. Ya. Biasanya ada sebutlah ketua DKM yang mohon. Nah, pada suatu waktu bisa ketua DKM itu nggak ada. Ya. Nah akhirnya jadi nah, tama darurat sifatna. Mata biasana pami masjid itu tidak satu imamnya itu. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan imamnya tidak satu. Masjidil Haram itu bahkan setiap hari itu berganti imam, bahkan setiap sholat berganti imam. Itu menunjukkan imamnya banyak. Nah, kalau bisa mah, kalau mau ada imam rawatib di masjid kampung kita itu tidak satu. Waalaikumsalam. Gimana Pak, ada sehat? Alhamdulillah. Siap 100 km per jam lagi ini. Bisa imam
imam tetap nanti kanggo unggul kanggo malam unggul sareng subuh tadi siangan tak aya. Abah tuh sanes imam tetap ari kitu mah. Nah, matakna Duhur asar mah bebas. kuringun. Oh gitu nya teh sawios ari kitu mah. Berarti memang dia hanya mengimami di waktu itu saja gitu. Ketika di luar waktu berarti dia tidak punya wewenang. Jadi sesuai dengan kesepakatan orang-orang di situ gitu nya. Atau saya deui, mangga. Tadi kan dijelaskan apabila berjamaah di masjid 27 derajat, nah kalau di rumah 1. Nah kalau masbuk apakah berkurang di pahala yang berjamaah 27 itu atau Tah eta mah teu aya keteranganana. atau ada yang mengurangi keutamaan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti dalilnya umum bahwa berjamaah itu memang 27 derajat. Tapi mungkin nanti ada pahala-pahala tambahan bagi mereka yang dari awal seperti apa. Orang yang selalu mendapatkan takbiratul ihram imam selama 40 hari 40 malam maka akan dibebaskan dari kemunafikan dan api neraka kan gitu. Kemudian melalui ayat-ayat umum fastabiqul khairat, bersegeralah untuk menuju kebaikan. Maka itu semua tentu ada nilai-nilai tambah antara orang yang masbuk dengan orang yang mendapatkan takbiratul ihram dari pertama kali gitu. Adapun dari sisi 27 derajatnya itu memang tidak ada dalil yang membedakan antara yang masbuk dengan yang tidak masbuk. Yang pasti semuanya mendapatkan 27 derajat gitu secara umum dalam hadis itu. Tapi kan pahalanya itu bukan hanya itu kan. Pahala melangkahkan kakinya gitu, pahala bersegeranya. Jadi bisa saja orang yang tidak masbuk itu selain mendapatkan 27 mendapatkan keutamaan bersegeranya itu. Adapun orang yang masbuk mungkin mendapatkan 27 tapi tidak mendapatkan pahala bersegeranya itu. Jadi banyak variabel dalam pahala itu. Yang kalau kita pikirkan itu bisa, wah ternyata bukan hanya pahala sholatnya saja gitu, tetapi pahala-pahala yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau untuk batasan yang mendapatkan pahala berjamaahnya itu apakah salamnya imam atau kalau ngelihat di masjid ya ada suatu masjid beres imam teh ada lagi beresnya ditepak. Itu nanti ada pembahasannya secara khusus. Ya, ada pembahasan secara khusus yang akan kita bahas nanti. Ini jamaah estafet lah, estafet berjamaah. Mendapatkan pahala berjamaah itu apakah sampai si imam beres salam atau makmum yang ikut ke imam kita ikut masih dapat pahala berjamaah gitu. Yang kayak dibahas lah. Menirusu-rusu teh ya tuh. Reka mana gitu. Oh ketua DKI. Ini kan kok tinggal halaman aja lo bakene kieu. Panjang kene gitu. Kalem atuh, kalem. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Apa? Permasalahan tentang orang yang masuk ke dalam masjid. Tapi dia sudah sholat sebelumnya. Gitu. Kemudian ketika dia masuk masjid, dia sedang mendapati orang sholat berjamaah. Misalnya, antum sudah sholat sendirian di rumah. Rek pangaosan ke masjid. Arepeknya di masjid masih sedang sholat berjamaah. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya, apakah kita sudah cukup dengan sholat sendirian di rumah itu atau kita harus ikut jamaah juga di situ? Nah, di sini dikatakan la tajib alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Gak ada kewajiban kita ikut sholat jamaah itu. Karena kewajiban kita sudah gugur dengan sholat sendirian tersebut. Tetapi gitu ya. Tetapi sangat dianjurkan kita untuk ikut sholat berjamaah lagi. Gitu. Nah, nanti bagaimana status sholat sendirian di rumah? Itu sholat wajib. Adapun sholat jamaah yang kita lakukan, pahalanya pahala sunnah. Karena tidak boleh kita mengulang sholat wajib dalam satu waktu sebanyak 2 kali, nggak boleh. Gitu. Misalnya, antum teh keur ngedul, misalnya sholat berjamaah, tapi aya pengajian diondang eral mun teu datang gitu. Kan sakaya nu kitu meureunnya.
Jadi datang ke kajian teh antaran era teh gitu. Maunya teh datang cenah era ku tatangga. Gitu, teka tempok diomongkeun kan gitunya. Diomongkeun ke tetangga. Akhirnya dengan terpaksa dan berat hati dia ikut ke masjid untuk ngaji tapi sholatnya di rumah. Ari pas datang, geuning sholat keneh gitu. Boleh untuk tidak mengulang. Karena kewajiban dia sudah gugur. Tetapi lebih utama untuk ikut berjamaah, maka sholat jamaah itu bagi dia pahalanya pahala apa? Sunnah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abu Dzar. Hadis Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara?" Gitu ya. Bagaimana keadaanmu kalau engkau dipimpin oleh para pemimpin yuakhiruna shalah, yang kerjaannya mengakhirkan salat. Jadi engke kata Nabi di akhir zaman akan ada pemimpin-pemimpin anu pagaweana teh ngaakhirkeun salat. Gitu. Dukanya zaman iraha eta. Aduh ka sanes eta mah di kamera ieu. Si kadangun. Yuakhiruna shalah an waqtiha. Jadi kerjaan sholatnya itu diakhirkan gitu. Karena sibuk dengan mengurus dunianya itu. Sampai nggak ada waktu untuk sholat di awal waktu. Kalau zaman dulu kan, Nabi, Abu Bakar, Umar, itu yang menjadi imam sholat itu ya mereka. Jadi di awal-awal masa kepemimpinan, Nabi dan para sahabat itu, pemimpin negara itu sekaligus pemimpin agama. Tidak ada pemisahan antara ulama dan umaro. Yang memimpin negara itu ya ulama, karena mereka yang punya ilmu. Jadi umaro di zaman Nabi dan sahabat itu mengurus urusan agama kaum muslimin dan mengurus urusan dunia kaum muslimin. Gitu ya. Tapi kemudian mengalami dikotomi, di mana umaro dan ulama itu kemudian terpisah. Ulama hanya duduk sebagai penasehat, gitu ya. Nah, kata Nabi, nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Mengakhirkan sholat dari waktunya. Au yumituna sholat an waktiha. Kemudian Abu Dzar berkata kepada Nabi SAW, Fama ta'muruni. Kalau aku mendapatkan para umaro seperti itu, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, Sholis sholat li waktiha. Sholatlah engkau sendirian, tepat waktu. Kata Nabi. Kemudian fa'in adraktaha ma'ahum fasoli. Tapi kemudian setelah itu kalau engkau menemukan mereka sedang sholat berjamaah, maka ikutlah sholat bersama mereka. Gitu ya. Kata Nabi, sholat pada waktunya. Tapi nanti ketika engkau mendapati mereka sedang sholat di akhir waktu, maka sholat juga bersama mereka. Fa'innaha laka nafilah, maka sholatmu itu bersama mereka menjadi sholat sunnah. Itu menjadi sholat sunnah. Kemudian ada lagi hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW sholat mengimami di Masjid Nabawi, kemudian beliau selesai sholat, beliau mendapati 2 orang tidak ikut sholat. Kemudian Nabi bertanya kepada kedua orang itu, Ma mana aku ma antusolli ya ma'ana, kata Nabi. Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Orang itu ketika itu dikatakan bergetar, diceritakan mereka bergetar, takut dengan Nabi SAW. Dek-dek atau berhadapan dengan Nabi mah saking berkarisma gitu ya. Dek-dek. Kemudian orang itu mengatakan, Sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di perjalanan barusan. Masuk ke masjid, menemukan Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan sholat apa? Jamaah. Oleh Nabi ditanya, kenapa engkau tidak sholat berjamaah bersama kami? Kami sudah sholat di perjalanan. Maka Nabi mengatakan, idza sholaituma fi rihalikuma. Kalau kalian sudah sholat di perjalanan, summa ataitumal masjid, kemudian kalian masuk ke dalam masjid, gitu, ataituma masjid, fasollu jamaatan, fayusalluna jamaatan. Kalian mendapati orang-orang sedang sholat jamaah, fasolliya ma'ahum, maka ikut sholat bersama mereka, walaupun sudah sholat di perjalanan. Fa innaha lakum nafilah, maka sholat berjamaah itu bagi kalian menjadi ibadah sunnah, gitu ya. Jadi namun bapak misalnya da abdi atau sholat tadi di perjalanan ari pas dugi, kan biasanya kalau safar kita suka menjama ya, menjama di perjalanan. Misalnya kita pulang dari satu tempat mau pulang ke rumah kita, di perjalanan kita sudah sholat, ari pulang ke rumah geuning nuju sarolat gitu di masjid,
Mata tenang naon salat heula di dinya. Walaupun kita sudah melaksanakan salat di perjalanan kita. Gitu. Jadi jangan, walaupun boleh untuk tidak ikut berjamaah karena sudah salat, tapi alangkah lebih utamanya kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah minimal salat jamaah itu? Nah, kalau kita berbicara dari sisi bahasa Arab, itu ada bilangan mufrad gitu ya, musanna dan jama'. Mufrad itu menunjukkan 1, musanna 2, jama' itu 3 ke atas. Berdasarkan kaidah bahasa, ada sebagian ulama mengatakan minimal salat jamaah itu 3 orang. Tapi kalau kita melihat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi, kita akan mendapati bahwa ternyata minimal berjamaah itu cukup 2 orang. Itulah mun sorangan, lain ngejamaah atau sorangan mah. Gitu ya. Cukup apa? 2 orang. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik ibn al-Huwairis. Ketika beliau mau melaksanakan safar, Nabi bersabda, "Idza hadaratis shalah," apabila salat itu datang, fa'adzina, adzanlah salah seorang di antara kalian, kata Nabi. Summa aqima, kemudian tegakkan salat, wal ya'ummukuma akbarukuma, dan hendaklah salah seorang di antara kalian berdua ini menjadi imam. Gitu ya. Siapa yang menjadi imam? Yang paling tua di antara kalian. Gitu, yang paling tua di antara kalian. Karena ketika itu memang di zaman Nabi itu Pak, semakin tua semakin mendalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Gitu, makanya Nabi mengatakan seperti itu. Tapi nanti ada syarat-syarat imam. Yang menjadi pertama itu bukan masalah tua nanti untuk syarat-syarat imam, tetapi yang paling akrab terhadap Al-Qur'an. Paling hafal dan paham terhadap Al-Qur'an. Jangan langsung loncat. Syarat tua itu paling terakhir itu dalam hadis itu nanti. Alamun di orang mah syarat tua itu pang kahijina. Kono pang aki-akina, amun waos teh seep gitu tah. Bacaanna geus teu jelas eta anu paling berhak gitu menjadi imam. Di orang mah kan gitu. Lamun anom keneh teh heula mundur. Yeuh aya aki-aki cenah kitu. Jadi aki-aki nih jadi ieu teh patokanana teh. Padahal anak muda ini hafalan Qur'annya misalnya paling bagus, bacaannya paling fasih, dan dia mengerti dengan Al-Qur'an, bahkan mengerti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya ilmu. Harusnya MBI nanti mengadakan pelatihan imam masjid, gitu ya. Adakan pelatihan imam masjid untuk Bandung dan sekitarnya, gitu. Ya, undang MBI nu ngayakeun. Kita nasihati abdi sebagai penasihat pada ketua. Lamun teu diturut ngabangkang berarti ya. Tapi penasihat mah tidak berhak membekukannya. Hanya menasihati rek diturut heug teu ge mangga kan gitu. Nah, jadi itu ya. Bahkan ada dalil lain, misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sendirian di rumah Maimunah, itu istri beliau. Ibnu Abbas itu kan keponakannya Maimunah radhiyallahu anha. Ibnu Abbas bangun melihat Nabi sedang sholat, maka beliau ikut sholat. Berjamaahlah berdua ketika itu. Atau ketika Nabi ngobrol dengan Abu Bakar di masjid, kemudian ada orang masuk ke masjid belum sholat berjamaah. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Maka Abu Bakar berdiri untuk mengimami orang tersebut berdua saja, gitu. Yang kemudian oleh para ulama disebut dengan sholat sodakoh itu, ya, bersedekah supaya orang itu mendapatkan pahala 27 derajat, gitu. Kalau sendirian kan cuma 1 karena dia ketinggalan. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan apa kita mendapatkan jamaah imam itu? Memang terjadi khilaf di antara ulama di sini. Ada yang mengatakan dengan rukunya imam, ada yang mengatakan dengan al-fatihahnya imam. Dan ini khilaf sudah terjadi sejak dulu. Gitu, menjadi khilaf ilmiah di dalam agama kita. Bahkan kalau tidak salah ingat saya, di antara orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa yang didapat patokannya adalah al-fatihah, yaitu al-Imam Bukhari. Tetapi tong diropea. Di urang mah diropea, nepikeun katinggalan saayat wae Al-Fatihah kudu nambah. Dengan alasan bahwa Al-Fatihah itu ayatnya 7. Lamun ngadangu imam ngan maca genep ayat kurang hiji, mata kudu nambah rakaat. Tah eta mah asa eueuh kitu mah ulama nu nepikeun ka ekstrim kitu mah. Lantaran kumaha lamun kakuranganna katinggaleunana huruf ba na hungkul.
Pas bismillah nanti teka bagian mbak dengan ismillah gitu. Nah kudu nambah rokaat. Nambah tadi huruf mbak nanti teka bagiannya gitu. Kan parah gitu. Ya, jadi terlalu pengkajiannya saya kira terlalu ekstrim gitu. Dan saya kira wajibnya mendengar Al-Fatihah itu kan bagi mereka yang sudah berada betul-betul di belakang imam dan bertakbir kan. Kalau mereka yang sedang jalan belum memulainya kan tidak ada kewajiban. Gitu. Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan imam karena mereka belum masuk ke dalam jamaah itu. Mereka diwajibkan untuk mendengar ketika mereka sudah masuk ke dalam jamaah. Maka apa yang mereka dengar itu? Gitu. Walaupun imam sudah membaca Al-Fatihah di tengah-tengah, maka kewajiban mereka ya mendengar itu, gitu ya. Adapun ketika di jalan kan tidak ada kewajiban mendengar imam. Karena mereka statusnya belum berjamaah. Nah ini kadang-kadang ada orang yang berlebihan nepikeun katinggalan saayat Al-Fatihah wae kudu nambahan gitu. Nah makanya mayoritas ulama itu patokannya bukan Al-Fatihah, tetapi ruku imam. Kalau kita mendapati ruku imam, jadi pas kita masuk kita ruku, imam cengkat, maka kita mendapatkan itu. Nah di sini dikatakan tudrokul jamaah itu didapatkan biidroki rok'atin minas salat dengan mendapatkan 1 rakaat imam. Gitu ya, dalam artian misalnya Bapak datang ke masjid, imam sudah rakaat terakhir. Maka 1 rakaat imam itu yang harus kita dapatkan. Maka kita mendapatkan keutamaan jamaah. Nah, dari 1 rakaat ini kan yang mananya yang kita dapatkan? Karena rakaat itu terdiri dari berdiri, ruku, kemudian i'tidal, sujud dan duduk. Mananya yang kita menjadi patokan rakaatnya 1 rakaatnya itu? Maka para ulama mengatakan waman adrokar ruku. Barang siapa yang mendapatkan ruku, imam goyro syakin tanpa ragu. Gitu. Saya mendapatkan ruku imam, adrokar rok'ata, maka dia mendapatkan 1 rakaat itu. Tapi kalau masuk ke masjid imam tersujud di rakaat terakhir, kemudian kita ikut sujud, maka kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena kurang dari 1 rakaat pamita sujud mah. Atau imamnya sudah bangkit dari ruku ketika i'tidal. Kita baru masuk takbiratul ihram. Maka tidak mendapatkan jamaah ketika itu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi bersabda dari Abu Hurairah, "Idza ji'tum ila salat," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian datang melaksanakan salat, wa nahnu sujud, dan kami sedang sujud, fasjudu, maka sujudlah langsung. Suka adanya orang tenu ngajanteng mah kieu nungguan. Kadang-kadang main HP heula gitu. Padahal kata Nabi, bagaimana keadaan imam, maka itu kita ikuti. Gitu ya, jangan ragu. Fasjudu wala ta'udu hasyai'a, tapi jangan dianggap sebagai rakaat. Karena yang kita dapati adalah sujud. Wa man adraka rakaatan, barang siapa yang mendapatkan ruku, faqad adraka shalah, maka dia sudah mendapatkan salat itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya selain dalil yang ini adalah dalil hadis Abu Bakrah. Ya, Abu Bakrah ketika itu masuk dari pintu masjid mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang Sedang ruku. Maka beliau ketika itu ruku dan berjalan sampai ruku. Ketika masuk masjid itu beliau nepikeun, iya benar pas masuk Allahu Akbar. Gitu. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh Abu Bakrah. Ibnu Mas'ud juga pernah mengamalkan. Dalam satu riwayat Abu Bakar juga pernah mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa kenapa Abu Bakrah itu kemudian mendapatkan langsung ruku ketika itu. Karena beliau ngerti untuk mendapatkan rakaat Nabi itu adalah dengan ruku. Maka setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa barusan? Cuma ketika itu Abu Bakrah tergesa-gesa. Sampai terdengar ributnya itu ketika Nabi sholat itu. Kata Abu Bakrah, aku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangat bagimu, tapi jangan diulang. Apa yang jangan diulangnya? Jangan diulang ketergesa-gesaannya. Kalau Abu Bakrah tidak mendapatkan rakaat Nabi, pasti Nabi akan menyuruh beliau untuk menambah sholat. Tapi Nabi tidak menyuruh beliau untuk menambah sholat. Itu menunjukkan Abu Bakrah sudah mendapatkan rakaat Nabi itu.
Gitu. Makanya ketika Ibnu Mas'ud masuk dengan sahabatnya ke masjid, kemudian mendapati imam sedang ruku, beliau langsung ruku dan sambil berjalan, diikuti oleh temannya seperti itu. Kemudian ketika si imam salam, temannya Ibnu Mas'ud ini mau berdiri menambah rakaat. Maka Ibnu Mas'ud menarik tangannya. Kata Ibnu Mas'ud, laqad adrakta. Engkau sudah mendapatkan rakaat imam. Gitu ya, tapi ya dikira-kira lah. Lamun masjidnya segede Masjid Nabawi mah nya ulah atuh. Isi gitu. Oh, nya dia tuh dalilat jauh atuh seberapa kilo atuh. Bisi imam meraktekeun ieu cenah pelajaran fikih di MBI cenah. Ari asup ka panto imam kerarupu terus. Itu ripuh atuh ya. Gede teuing masjidna. Ya mah ya sekiranya masjidnya memungkinkan. Karena kan Masjid Nabawi di zaman itu enggak sebesar sekarang. Itu yang ada tiang-tiangnya kemudian ada karpet hijau itu ya sebesar itulah dulu gitu. Kemudian setelah itu di zaman Utsman bin Affan ya mulai mengalami perbesaran sampai rumah-rumah yang di pinggir-pinggir masjid itu dihancur-hancurkan. Dibelilah untuk kepentingan masjid. Nah ayeuna nambih deui ieu teh anu Pasar Seng teh di janten masjid enak. Perluasan Masjid Nabawi di Pasar Seng itu sampai 2 kiloan, sekitar 2 kilo besarnya itu. Wah beuki gede wae insyaallah. Urang ka ditu ngabring. Diongkosan ku Pak Agus. Amin. Amin. Amin Pak. Tong seuri. Amin. Ieu teh doa ti abdi. Rezekina digolontorkeun. Ujug-ujug satriliun we. Tah. Ingat ucapan iya ya. Mun bener aya satriliun ulah ujug-ujug eueuh ya. Kamana Pak Agus ya eueuh itu. Nyumput apek teh. Lantaran inget baheula satriliun kudu ngaumrohkeun kabeh ya. Pak Agus satriliun moal CF ku 10 urang atau 20 urang ngaumrohkeun. 20 jutaan saurangnya gitu. Wah, komo atuh. Emang aya umroh furoda teh. Oh, haji, sip insyaallah. Tah eta tos kedal di lisan, nazar eta teh. Wa abdi doakeun ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Pak Agus kenging artos satriliun. Amin. Saenggalna ya Allah. Amin. Dicatet tah, pami kenging bade ngahajikeun furoda. Amin. Gitu. Nu hadir ya unggul lah. Ngarangke minggu depan dah halal hadir. Amin eta mustajab insyaallah mustajab. Aya patarasan heula teu? Sak deui nya ya. Ustaz, kami kalau misalnya kan tadi kalau misalnya imam sudah ruku terus kita teh harus takbir dulu sedekap dulu apa langsung takbir ikut? Boleh dua-duanya. Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin boleh dua-duanya. Kita boleh takbiratul ihram kemudian takbir intiqal. Nah, jadi selain takbiratul ihram namanya takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Atau boleh juga kata Syekh bin Baz takbiratul ihram saja. Kenapa? Mengamalkan amaliyah satu ibadah yang sama itu tapi dengan dua niat itu. Seperti mandi Jumat dengan mandi junub. Kan satu mandi. Tapi sama-sama ibadah, maka cukup seperti itu. Jadi boleh dua-duanya. Ya, Kang. Ini Ustaz mungkin menyambung yang tadi ketika ada yang sudah sholat berjamaah tapi kita sudah berjamaah di tempat lain. Ya. Kita disunahkan untuk ikut dan mendapatkan pahala sholat sunnah. Ya. Nah, itu kita ikut sholat sunnahnya itu dengan niat sholat apa, Ustaz? Itu dengan sholat mutlak saja. Gitu. Walaupun dia sebenarnya 4 rakaat gimana? Iya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Termasuk kan ada Ibnu Mas'ud sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pulang ke kaumnya, ke kampungnya dan beliau mengimami, gitu mengimami sholat isya itu. Nah bagi Ibnu Mas'udnya itu mungkin para ulama tadi menamainya sholat sodakoh itu ya. Tapi sebetulnya itu kan penamaan dari ulama sebetulnya mah. Jadi tidak ada niat khusus kecuali untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, gitu ya.
Nah, oleh sebab itu cukup saja kita dengan meniatkan untuk mengamalkan hadis ini, maka otomatis kita mendapatkan apa? Pahala itu. Ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang sebagian yang mengatakan bahwa ketika sholat berjamaah pun wajib membaca Al-Fatihah? Itu memang khilaf dari dulu. Jadi khilaf dari dulu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah, gitu. Dan itu berlaku secara umum katanya untuk sholat sendirian atau sholat berjamaah. Nah, dan itu pendapat memang mayoritas ulama seperti itu. Tetapi kita mendapatkan dalil-dalil lain, gitu, yang mengatakan bahwa ketika Ibnu Mas'ud ditanya apakah kita membaca di belakang imam, maka beliau mengatakan la yakfika dzakal imam, kata Ibnu Mas'ud, cukup bagimu bacaan imam itu. Fa inna fis sholati syughlan, karena sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Kemudian Abu Hurairah ditanya apakah kita membaca di belakang imam, Abu Hurairah mengatakan tidak, kita tidak membaca, tapi kewajiban kita mendengarkan untuk jahar ya. Kalaupun kau mau membaca, kata Abu Hurairah, maka bacalah di dalam hatimu. Kenapa? Karena dalam satu ayat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepadamu maka diam dan dengarkanlah. Itu berlaku di dalam sholat itu. Pada asalnya ayat itu berlaku di dalam sholat, bukan di luar sholat. Gitu. Jadi perintah mendengarkan Al-Qur'an itu adalah perintah mendengarkan bacaan imam, gitu. Dan ada dalil-dalil yang lain seperti wa qiraatu al-imam lakal qiraah, kata Nabi. Qiraah imam itu adalah bacaan juga untukmu. Nah, jadi ada hadis-hadis yang menguatkan bahwa bagi kita itu cukup membaca mendengarkan imam. Kecuali kita misalnya sholat berjamaah tapi kita tuli misalnya, atau saf kita terlalu jauh dari imam sehingga bacaan imam itu tidak terdengar, maka dalam kondisi seperti itu kita wajib membaca sendiri. Itu wallahu a'lam bishawab. Kang Coki, mangga. Mohon tadi nu ngalaskeun we, nu ngamalkeun tadi Mohon. Iya. Ya, kalau misalnya itu berdasarkan fikihnya dan dengan dalilnya sah. Karena itu kan khilafiyah ilmiah yang terjadi sejak dulu, asalkan dia beramal dengan dalil dan dia mengerti istidlal atau pendalilan dari dalil itu. Nah, karena ini menjadi khilaf para ulama sejak dulu dan insya Allah sholatnya sah. Tapi saya secara pribadi lebih mengamalkan hadis Abu Bakrah itu. Kalau kita berikan hadis Abu Bakrah kepada mereka, mereka akan memiliki penafsiran lain tentang hadis itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka perbedaan pendapat di dalam hal ini perbedaan pendapat yang sah-sah saja. Kenapa disebut fikih pemahaman yang mencakup ilmu dan prasangka, kata Syekh Utsaimin, karena seringkali di dalam fikih itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Makanya tidak boleh kita memutlakkan kalimat bid'ah dalam perbedaan-perbedaan yang bersifat fikih, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Bid'ah itu hanya boleh dimutlakan kepada urusan-urusan akidah misalnya. Kemudian usul-usul ibadah. Adapun ijtihadiyah tidak boleh. Seperti usul ibadah, seperti kumaha salat subuh 4 rakaat misalnya. Nah, itu bid'ah jelas. Atau urang mah ruku ka payun si eta mah ka tukang gitu. Nah, itu pasti nyelamun aya gitu. Dicengklak gitu. Nah, itu bid'ah jelas yang seperti itu. Soalnya kan tadi sebelum aku antum kan Al-Arab 204-nya ansitu mendengarkan jika seseorang baca Al-Qur'an maka dia mendengarkan. Ya. Ternyata kan berlaku dalam sholat. Ya. Tapi kan menurut mereka mah tidak mendengar teh atau itu maksudnya. Nah, justru mereka itu mendengar dulu kan. Jadi bagi mereka itu mereka mendengarnya Al-Fatihahnya saja. Oh gitu. Iya, jadi mereka mendengar dulu Al-Fatihah, nanti ketika imam membaca surat pendek gitu yang itu hukumnya sunnah kan? Maka mereka membaca Al-Fatihah. Nah, mereka mendengarkan Al-Fatihah karena bacaan Al-Fatihah itu rukun. Maka mereka dengarkan. Tapi ketika imam beralih kepada surat pendek yang itu sunnah, maka mereka membaca Al-Fatihah. Ada juga yang memang di antara ulama itu menyarankan seperti ini. Bacalah ketika imam itu memiliki jeda antara bacaan Al-Fatihah dengan surat pendek. Suka ada jeda. Maka mereka membaca dulu seperti itu. Nah, kalau saya ya, pemahaman saya, wa idza quri'al Qur'an itu tidak sebatas Al-Fatihah.
tetapi dengan surat pendeknya. Kenapa? Karena Al-Fatihah dan surat pendek sama-sama Al-Quran. Walaupun yang satu rukun, yang satu sunnah. Maka berlaku umum. Selama kita mendengarkan imam membaca, ya kita mendengar gitu. Tidak membaca sendiri. Nah itu pemahaman saya ya. Wallahu alam siapa yang benar. Tapi ini hujah saya di hadapan Allah nanti gitu. Bahwa ini yang saya pahami dari ayat tersebut. Wallahu alam bishawab. Kalau sholatnya sir kayak zuhur sama asar, iya. Terus kita masbuk, imam sudah ruku. Itu berlaku hadis Abu Bakrah tadi. Jadi hadis yang umum tadi tidak ada sholat kecuali dengan bacaan Al-Fatihah itu dikhususkan oleh hadis Abu Bakrah dalam kondisi imam sedang ruku. Yang tidak boleh itu sholat dalam keadaan sir dari awal kita mengikuti imam tapi itu maca Al-Fatihah pisan. Nah itu batal, tidak sah. Tapi kalau kita datang, walaupun sholat sir kita datang imam sedang ruku, maka ketika itu berlakulah hadis Abu Bakrah. Itu dalam kaidah usul fikih disebut takhsisul am, mengkhususkan dalil yang umum. Jadi ada 2 dalil di sini teh. Yang pertama dalil apa? Yang pertama itu dalil umum, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kumaha nih saya setting. La salata illa bi fatihati al-kitab kan gitu ya. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ini kan dalilnya umum. Artinya kalau orang tidak membaca tidak sah. Tapi dalam kondisi tertentu ada dalil khusus yaitu hadis apa? Hadis Abu Bakrah ini. Iya. Nah, kalau ada dalil umum dan dalil khusus, maka hadis yang khusus itu mengkhususkan yang umum. Takhsisul umum namina. Gitu. Jadi ini hanya berlaku bagi mereka yang dari awal mengikuti salat imam. Gitu. Tapi bagi kondisi tertentu mereka mendapati imam sedang ruku, maka berlakulah hadis yang ini. Gitu. Ya, jadi tidak ada benturan antara kedua hadis tersebut. Kalau kita belajar usul fikih kita bisa paham. Berarti nggak perlu baca Al-Fatihah? Nggak usah. Langsung ruku. Kita mendapatkan itu. Ya. Emang kayak kena para saya urusan fikih di dia. Berarti gagal saya ngajar teh. Bagus pasti akhirnya yang Pak Andi. Mamalah ya. Oh, mamalah. Urusan mamalah pas saya nya. Ustaz, nonton bae naros. Mangga. Kami abdi bade ngusir jamaah ya. Biasa. Kan Ustaz bade kieu anjeun teh sok dongkap ya. Ya. Jamaah bareng gitu nya. Ya. Tapi misalkan sok kituan heula nunggu dugi ka amin, nembe anjeun teh takbir. Amir aja banyak aya. Ya kalau memang Pak Andi adalah imam di situ yang memiliki kebijakan terus manehna teh ngaganggu nepikeun ka batur teh ebat kabeh salatna gara-gara eta enggak apa-apa demi kemaslahatan. Itu teh ini namanya teh was-was yang seperti itu teh. Dan itu datangnya dari setan. Gitu. Terus ke gituannya. Ya, fokus ke kituan kan itu panela itu masker. Oh. Begitu amin, bae anjeun teh kitu tah. Tapi kituan set Nanya. Jadi buset teh kita digabungkan. Bisa disatkeun di dinya. Asal tidak diajarkan mah bagi dia sendiri mah silahkan, tapi kalau bisa dinasehati. Taros ari bapak kunaon nggak salah. Taros gitu. Bapak tadi, nah itu naksana naon kikituan gitu. Bisi nuju tiktokan kan atau napi kumaha. Cuma memang ada nanti orang yang ketika sholat itu gitu. Allah Akbar. Gitu ta. Ya dengan alasan ajak ari rek neangan dalil mah da bisa diteangannya untuk mencari-cari dalil. Orang dalil nanti iya cenah mendahulukan yang kanan gitu, bahwa Nabi itu selalu mendahulukan yang kanan. Maka ketika ini mau mendahulukan yang kanan, tapi nu kanan kudu diluhur, diputer gitu kan. Eta bakating ku pinter nepi ka ulama nu kitu gitu. Da enggak ada. Nya kan abdi ti payun pernah jelasin nya atuh aya kitu mah geus we ti awal gitu. Allahu akbar.
Ya tuh. Kemudian nah gitu. Engke rek ruku teh. Hiji-hiji ai harus mendahulukan yang kanan mah gitu. Eta teh hadis Nabi, tapi cing atuh tempatkeun dinu tempatna gitu ya. Karena ketika sholat ya ada dalilnya yang lain. Gitu. Nabi itu mendahulukan yang kanan itu dalam hal apa? Kan gitu, dalam memakai sendal, ketika berwudu, kemudian ketika beliau menyisir, memakai baju. Da ari sholat mah kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lamun betul Nabi puter siga kitu, pasti ada sahabat atau hadis yang menerangkan. Gak mungkin enggak. Karena tata cara sholat itu sudah detil. Gitu, datang kepada kita sampai Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya sudah diajarkan detil-detilnya itu. Walaupun nanti ada beda penafsiran dalam prakteknya setelah generasi Nabi dan para sahabat itu selesai gitu. Karena memang kan semakin lama tentang waktu itu orang semakin banyak gitu kan, informasi pun berbeda. Kadang ada satu hadis yang sampai kepada ulama ini, tidak sampai kepada ulama yang ini. Seperti Abu Hanifah, itu jauh di Kufah. Gitu. Sampai ada orang mengatakan, lamun aya hadis sajengkal, nepikeun ka Kufah, mah jadi sadepa. Ditambah-tambah. Banyak para pendustanya di sana. Tapi Imam Malik kan hidup di Madinah. Para sahabat dulu banyak. Hadis menjadi pusat hadis di situ. Tentu akan berbeda fikihnya itu. Gitu ya. Nah gitu, ada yang tanyakan lagi? Kang, mangga. Saheula teh? Oh, Bapak mangga sakatu heula. Terkait salat jemaah, Iya. apakah ada jarak yang mengharuskan? Soalnya ini terkaitnya dengan salat Jumat yang saya lihat itu karena keterbatasan tempat melebarlah sampai ke pinggir-pinggir jalan, sehingga terbatas oleh jalan dan yang melakukan. Itu aja Ustaz. Gak jadi masalah, selama memang mereka melihat jamaah yang ada di dalam masjid, maka sholat berjamaahnya itu tetap sah. Seperti kita misalnya sholat di hotel di Mekah, berimam dengan imam yang ada di mana? Di masjid. Dan kita masih bisa melihat. Itu fatwa ulama di sana itu membolehkan. Makanya kenapa hotel-hotel di Mekah itu selalu ada musholanya. Gitu ya. Tapi di Madinah mah teu aya. Karena itu hanya tidak berlaku sholat di Mekah itu keutamaannya bukan hanya di mana di masjidnya, tapi seluruh tanah haramnya itu. Tapi kalau di Madinah hanya di Masjid Nabawinya saja. Gitu. Maka fatwa ulama itu membolehkan membuat mushola-mushola di hotel kemudian berimam kepada imam yang ada di masjid selama jamaahnya itu masih terlihat. Itu sah salatnya insya Allah. Ya. Itu Kang Dwiki tadi kita. Sakatu mangga terang pisah jalan ataupun bagaimana. Tapi dia mungkin lihat imamnya itu melalui TV dan sebagainya. Nah, kalau melalui TV wallahu alam bisawab. Gitu ya. Yang Ana tahu itu selama jamaah imam itu masih terlihat, maka kita boleh mengikuti jamaah itu. Atau lamun misalnya melalui TV mah geus orang bermakmum kepada Imam Masjidil Haram di Kebon Gedang misalnya. Seperti Jumatan virtual misalnya kan seperti itu. Umroh virtual kan gitu. Nggak serupa-rupa. Jumatan online. Siap tuh. Ya. Mau nanya mengenai ini, Ustaz, kaitan sholat jamaah dengan larangan makan bawang, Ustaz. Nah, kadang-kadang kan suka ada yang disengaja maupun tidak disengaja, Ustaz. Apakah itu memang mutlak nggak boleh ke masjid kah atau bagaimana? Yang pertama, larangannya itu larangan makruh, tidak sampai haram. Dan yang kedua, bawangnya bawang mentah, bukan bawang yang digoreng. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau engkau mau makan bawang, maka bawang itu hilangkan dulu baunya dengan cara digoreng. Gitu. Jadi itu yang tidak boleh, bawang mentah. Dan itu dalam kondisi mau sholat berjamaah, lamun terek sholat berjamaah nyepek baik gitu. Dan dikiaskan dengan bawang itu semua makanan yang menimbulkan bau seperti pete dan jengkol. Gitu ya. Ya antum makan pete misalnya langsung ke masjid.
Gigireun teh tersiksa eta teh. Iya. Ya. Tahan napas. 2 hari setelah atau 1 hari setelah ya. Apanya? Iya, makanya supaya cepat hilang bau pete itu dengan memakan jengkol. Itu. Iya. Iya. Bagusnya cara tercepat menghilangkan bau pete itu memakan jengkol. Itu hilang langsung. Dan berganti menjadi jengkol. Nah, kemudian siapa saja nih yang diberi uzur meninggalkan salat jamaah? Ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban salat berjamaah atau dibolehkan tidak salat berjamaah. Yang pertama al-marid, orang yang sakit, maradon yalhiquhu minhu masyaqqah. Dengan sakit yang kalau dia berjamaah menjadi repot sakitnya itu. Jadi dia kesulitan lah dengan sakitnya itu. Seperti orang yang stroke misalnya ya. Itu kan repot kalau harus ke masjid. Atau orang yang terkena wabah corona misalnya. Apalagi itu bisa menularkan kepada orang lain gitu. Jadi lamun gering corona teh cicing di imah tong hayoh we udar ider. Saya aya tatangga engko positif tapi udar ider gerak ka tatangga. Pikeun ka diaromongkeun ku tatangga teh. Nah, itu enggak boleh memudaratkan orang lain nantinya gitu. Nah, dalilnya apa? Itu Al-Fat ayat 17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Jadi untuk mereka yang sakit itu tidak jadi masalah. Nah, ketika Nabi sakit, Nabi menyuruh siapa untuk sholat mengimami? Abu Bakar ya. Abu Bakar mengimami manusia. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib berjamaah itu dia yang sedang kebelet, sakit perut atau ingin buang air kecil. Maka ketika itu dia tidak punya kewajiban berjamaah. Mules misalnya patuangan teh. Di WC nepikeun ka sajam misalnya. Walaupun dia tertinggal berjamaah maka dia tidak berdosa. Karena memang Nabi mengatakan kemudian ketika makanan disediakan, ya makanan disediakan dan kita memang sedang ingin makan, lapar. Jadi kalau sholat kabayang wae, gitu baso teh. Nepikeun ka teu husu we, komo imamah, nepikeun ka salah rakaatna oge. Lantaran inget karena baso sieun bea ku budak, gitu kan? Dalam kondisi seperti itu lebih baik makan dulu. Sampai Ibnu Umar itu kan beliau makan dan beliau mendengar suara imam sedang apa? Mengimami dan beliau tidak tergesa-gesa sampai merasa cukup dengan makannya itu. Kemudian beliau ke masjid dalam keadaan masbuk. Dia mau inget HP, bisa bisa kepariksa. Kita berlaku gitu. Nah. Terus tadi kunci deh HP datanya. Kontraktor saya. Gitu. Aman. Biasana jalmi mah ngobrolkeun nu kaalaman. Saha di dieu nu mikir siga kitu iwal Pak Agus. Kan gitu nya matak ieu mah pengalaman bisi istri Pak Agus nonton. Gitu tah. Nya eta. Nah, jadi gitu, tapi tidak berlaku eta mah. Nabi bersabda apa? La sholata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan dihidangkan wala huwa yudafi'u al-ahbasain gitu. Dan tidak ada salat ketika dia kebelet. Termasuk hoyong naon hitut. Orang kan sok ditahannya. Bibiri gidigan gini kan gitu. Sampai angin nanti lepetin. Nya tama. Kobo deui lamun di rakaat terakhir imam terek salam kan lebar. Gitu, biri gidig. Tah eta teh lamun antum ninggalin nu kitu teh geus kabayang sih eta rek hayang kitu. Gitu. Cuma ya itu makruh hukumnya. Boleh tapi makruh. Sampai Nabi mengatakan kalau kalian sholat
Kemudian kalian merasa nggak enak di perut itu. Kata Nabi, jangan kalian membatalkan sholat atau keluar dari masjid sampai kalian mendengar suaranya atau mencium baunya. Kalau mun geus bau kitu mah ulah. Ilusi, cina ilusi ya mah. Lain ilusi. Kita mah geus puguh gitu nya. Mau mengganggu gerakan sholat jadi tersebut? Ya, makanya makruh gitu. Kan gutak gitu itu makruh. Lebih baik dibatalkan wudhu lagi gitu. Iya, nanti kalau misalnya antum kentut lagi berjamaah mau keluar, itu sunnahnya memegang hidung itu. Dalam hadis itu supaya orang tahu bahwa antum batal. Gitu kita. Oh, saya tah hitut biasa gitu nih. Ya memang seperti itu dalam hadisnya. Terus apalagi ya? Nah, dia yang ketiga yang mendapatkan rukhsah itu orang yang khawatir dengan hartanya. Misalnya keadaan lagi mencekam ya, banyak perampokan misalnya, banyak begal di jalan. Maka orang yang ketakutan seperti itu boleh. Seperti kemarin atau misalnya kasus banyak ustadz yang dipukuli, bahkan ada yang sampai dibunuh, menjadi mencekam keadaan, maka boleh. Dalam keadaan takut seperti itu dia untuk tidak datang ke masjid. Merasa terancam nyawanya itu. Atau seperti sekarang takut dengan virus corona gitu ya. Tapi yang aneh nate corona teh bet aya di masjidnya, aya di pasar eueuh gitu. Di masjid aya nate gitu. Nah, karena dia takut mudorot gitu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya secara marfu. Beliau mengatakan man sami'a nida, barang siapa yang mendengar azan, falam yamna'u min atbaihi uzrun, dan tidak ada uzur yang menghalanginya. Gitu. Maka para sahabat bertanya, apa uzur itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, khaufun, rasa takut, au maradun, sakit, lam yakbalillahu minhu sholata allati shalla, maka Allah tidak menerima sholat yang dia sholat. Nah, ini salah satu dalil yang sangat keras ya, walaupun diperdebatkan oleh para ulama. Sampai Nabi mengatakan orang yang mendengar adzan kemudian tidak berjamaah dan tidak ada udzur, Allah tidak menerima sholatnya gitu. Nah, yang keempat adanya hujan gitu ya, hujan besar gitu, atau kemudian banjir, atau hujan salju yang sangat dingin, atau angin yang sangat kencang gitu, dia khawatir, maka dibolehkan untuk sholat di rumah. Bahkan dalam kondisi seperti itu, adzannya saja boleh dirubah. Nabi dulu menyuruh muadzin untuk mengatakan shollu firrihal, Allah shollu firrihal. Itu mengganti hayya ala sholah. Jadi hayya ala sholahnya diganti dengan kalimat ala shollu firrihal. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, tara dipraktekeun di orangnya. Sholat sekitu hujan angin badag oge anggar we hayya ala sholah di kita mah. Nah, padahal sunnahnya itu shollu firrihal. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Nah, kemudian ini ada tambahan nih di antara ulama, ada yang berpendapat boleh untuk tidak berjamaah lamun sieun tinggalin mobil sapar. Sieun tinggalin kereta, sieun tinggalin kapal, pesawat, itu boleh. Itu menjadi uzur. Di sini menjadi uzur. Nah, itu sampai situ jam sabaraha ya? Setengah genap. Atasnya diikeun kadinya heula nya. Ya. Ketika dalam sholat berjamaah cukup dari tumpah, apa ya. harus dilakukan? Ya lari lah. Nah, masalahnya kan yang kejadian sudah-sudah itu ada yang mempertahankan untuk sholat, sebagian ada yang lari gitu. Kan di situ ada kaidah bahwa menghindari mudorot itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Tujuan dari agama kita itu bukan hanya untuk melindungi agama itu sendiri, tapi untuk melindungi jiwa. Itu bagian dari maqasid asyariah. Makanya kenapa sekarang kita sholat berjarak misalnya, padahal seharusnya kan rapat. Karena kita ingin melindungi jiwa, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain dari virus yang mematikan itu, gitu. Sehingga kita harus mengorbankan. Nah, di situ ada kaidah bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih.
menghindari kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Maka dalam kondisi gempa seperti itu ya lari kita. Ya, lari. Sehingga Nabi melarang kita untuk masuk ke satu tempat yang di sana ada wabah kan? Kalau kita tahu di sana ada wabah jangan masuk, yang di dalam jangan keluar kan gitu. Kata Nabi. Nah, jadi janganlah kita kemudian dengan alasan kita sedang sholat kemudian kita membiarkan diri celaka. Termasuk misalnya kita sedang sholat ada orang sakit jantung di pinggir kita. Nantilah bereskeun heula sholat. Enggak. Gitu ya. Tapi batalkan sholat, tolong orang itu. Kita sedang sholat, anak kita mau cemplung sumur. Misalnya karena dia bermain-main di dekat sumur, rek dikarelep diantep heula kan saya sedang sholat. Gitu kan. Anak saya ini milik Allah. Kan gitu ya. Maka terserah. Ya kalau mau tawakalnya seperti tawakalnya para sahabat atau Nabi mungkin ya silakan. Allah mungkin nanti menyelamatkan anak itu. Tapi kan kita kualitas iman kita tidak seperti mereka. Selamatkan dulu anak kita. Kita lanjutkan nanti sholat setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Waduh ini bareng iya. Ya lah kangen. Atau iya. Nah itu nanti dibahas dalam sifat sholatnya. Gitu sifat sholat Nabi. Itu kan sudah terlampaui pembahasan sholat itu kan. Cuma memang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi maddan. Nabi mengangkatnya lama. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi qoriban min udhunaihi. Sejajar dengan pundaknya mendekati telinganya. Gitu. Jadi sejajar dengan pundaknya mendekati telinganya. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi itu ketika bertakbir beliau tidak merenggangkan jari-jarinya dan tidak mengepalkan jari-jarinya. Artinya seperti ini. Iya, dan menghadap ke arah kiblat. Ininya menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat. Enggak seperti ini. Iya, itu keliru. Tapi Nabi menghadapkan kiblat sejajar dengan apa? Bahu dan mendekati telinga. Aya nu kieu. Aya, coba lihat. Ayo banyak di TikTok. di pusat di dada. Nah, itu ini keliru ini. Nabi tidak di sini, tapi di sini. Iya, Nabi Allahu Akbar. Sok aya nu di dieunya gitu, itu keliru itu. Apalagi yang di bawah hanapeun ujal. Aya nu hoream sama. Hoream salat. Ada juga yang di sini terlalu tinggi ini. Terlalu tinggi. Tapi sejajar dengan bahu mendekati telinga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mangga, Pak. Ustaz, terkait bahwa ada kewajiban makmum itu mendengarkan imam. Ya. Nah, terus dengan kondisi di kita bahwa memang betul kata Pak Ustadz, dahulukan usia di kita untuk jadi imam. Ya. Nah, pada saat mendengarkan ada ya bukan ini ya, bukan menjudge imam, tapi kita kadang-kadang dan saya juga ini salah nih pembacaannya. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Memang nanti dia salah dalam membaca rukun Al-Fatihah atau dia membaca surat yang sunnah. Kalau misalnya dia keliru, salah dalam yang sunnah-sunnahnya itu nggak jadi masalah. Tidak ada mudorotnya bagi makmum. Yang ada mudorotnya bagi makmum itu kalau dia salah di dalam membaca Al-Fatihahnya. Maka tidak layak dijadikan sebagai imam. Orang yang keliru di dalam Al-Fatihah karena dia rukun. Benar dan tidaknya rukun itu mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya salat kita. Kalau salat imam tidak sah, maka makmum pun otomatis salatnya tidak sah. Gitu ya. Apalagi kalau makmum tahu bahwa imam ini salah di dalam membaca, maka dia harus mengingatkan imam itu. Kalau misalnya ya nanti setelah salat ingatkan dan Bapak mengulang lagi salatnya. Iya. Iya, karena tidak sah salatnya. Gitu. Makanya memang harus ada pelatihan imam masjid itu untuk memberitahu bahwa ini jangan dianggap sepele loh menjadi imam salat itu. Nabi nggak pernah memilih orang yang sembarangan ketika mau mengimami salat berjamaah. Nabi selalu memilih sahabat terbaik di dalam mengimami salat berjamaah. Berarti lebih
maslahat kita menghindari. Iya, lebih maslahat kalau kita mencari masjid yang lain. Kalau kita tahu bahwa pada saat masuk ke masjid itu misalnya. Ya. Saya ini tahu di sama Ya. di sebulan ini jadi imam, saya tahu Ya. kapasitas dan Ya. bacanya. Ya. Kita bisa aja. Ya sendiri saja. Oh, saya pernah ketemu sama teman begitu. Ya sendiri saja. Sendiri aja karena ini nggak benar. Dulu pernah ketika di Libya itu, kita kan tinggal di perkampungan di Jakarta itu ya. Banyak musola kalau di Jakarta ya, kecil-kecil itu. Kita sholat di situ kadang-kadang karena dia merasa warga, kemudian merasa paling berhak menjadi imam, tapi kapasitasnya tidak memadai gitu. Karena kita belajar di kampus. Saya tahu sekali ini salahnya parah. Sampai banyak teman-teman itu yang kemudian kalau bapak itu yang mengimami, dia pergi lagi keluar gitu. Untuk sholat sendiri atau mencari musola yang lain. Karena memang tidak layak untuk menjadi imam. Apalagi dalam Al-Fatihah itu sangat krusial. Terutama yang sudah sepuh-sepuh itu ajaran tahiynya maaf ya gitu. Iya, iya. Goe itu kan. Iya, goe gitu ya. Lalu saya dengar tuh goe rio. Iya. Baru paham kalau harus menghindari. Iya, karena lahan itu kan ada lahan yang khofi ya, ada yang jali, yang jelas-jelas salah dan dia bisa merubah makna dari ayat tersebut. Nah, itu yang kemudian parah. Seperti la a'budu ma ta'budun dengan la a'budu ma ta'budun itu maknanya sangat jauh. Kalau la-nya 2 harokat panjang artinya tidak kan? Tapi kalau la gitu itu menjadi lamu taukid, artinya aku pasti akan menyembah apa yang kalian sembah. Itu hanya hilang 1 huruf saja, tapi 180 derajat perbedaan maknanya. Nah, yang seperti ini nggak boleh menjadi imam. Yang seperti itu. Ada satu lagi? Ya, Pak Mama. Ini kalau kita lagi berjemaah dari saf pertama itu udah penuh. Begitu kita datang, kita di saf kedua dalam keadaan masbuk tapi sendiri. Baiknya kita nempak yang di depan biarin ke belakang atau gimana? Sendiri saja di belakang. Sendiri, ya. Karena Soalnya yang tidak sah sendiri di belakang itu yang sengaja dia berdiri di belakang padahal masih ada ruang bagi dia untuk masuk di situ. Syekh Utsaimin menjelaskannya seperti itu, sehingga tidak ada kebutuhan bagi kita untuk nepak orang kemudian dia mundur. Soalnya gitu ya. Pernah ditepak gitu sama orang di belakang, bingung karena anak belum tahu ilmunya itu gimana, jadi saya diem aja gitu, nggak ikut ke belakang, saya ditepak di belakang. Terus ditarik tuh. Ditarik. Dari mana? Apa gitu, kudu kumaha gitu. Ya memang kata Syekh Utsaimin tidak ada keharusan memukul orang untuk mundur ke belakang. Karena hadis Nabi itu hanya berlaku bagi mereka yang sengaja berdiri sendiri padahal masih ada celah. Gitu sampai Nabi menyuruh orang itu untuk mengulangi salatnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.